Membacakan ayat suci Al-Quran di muka kita bersama. Semoga dengan lantunan ayat Al-Quran tersebut terbukalah hendaknya hati kita nanti untuk mendengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz kita nanti, dan juga kepada adik kita Pak Hari tadi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, baca masuk kita acara selanjutnya, yaitu uraian tausiah ataupun ceramah agama. Kita minta kepada Ustaz kita Samsurian, kepada Ustaz waktu dan tempat, silakan dengan segala hormat. Bismillah. 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 Ya, kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Baitul Amal Desa Bobah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Wabil khusus abang kami Ocu Muhir beserta seluruh rombongan. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini, kecil si rama-rama, besar si jalan-jalan, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu, kata Rasul, di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpul, dan berkumpulnya di rumah Allah, Masjid Baitul Amal di Sabobah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah. Sudah dibacakan oleh ananda kita tadi. Wa yatadarrasunahu bainahum. Inilah tugas saya, berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Kalau itu sudah awak lakukan, berkumpul di rumah Allah, dibacakan ayat Allah, dijelaskan isinya, apa yang diberikan? Kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah, satu, turun ketenangan di hati kita. Orang mencari bahagia mati-matian, Pak. Dari pagi sampai malam ingin mencari bahagia. Di mana Allah letakkan bahagia? Di dua kata saja. Yang pertama senang, yang kedua tenang. Kalau sudah ada dua ini, bahagialah awak itu. Senang berlabuh di jasmani, tenang berlabuh di rohani. Kalau badanlah sonang, hatilah tonang, lah bahagia. Kalau sonang, senangnya badan bisa dengan materi, bisa dengan kebendaan, bisa dengan kekayaan. Tapi kalau tonang, mutlak karunia ilahi, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Salah satu sumber ketenangan hadir dalam majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati awak. Wa ghasiyatuhur rahmah. Allah memandang, menengok, melihat awak saat ini dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafat sumul malaikah, tempat awak ini dikerumuni oleh para malaikat. Ada serombongan malaikat di dalam hadis, kerajunya berlang-lang buana taman surga, majelis-majelis ilmu,
yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Kalau di desa goa pembuatan jalan malaikat. Kalau sudah berjumpa dia dengan taman surga, majelis ilmu Baitul Amal ini, mereka pun beronti, saling panggil memanggil. Kemarilah kalian. Di sini sudah ada taman surga. Di majelis ilmu ke taman surga. Maka para malaikat pun berkumpul. Allah berfirman kepada para malaikat, apa yang mereka bicarakan di rumah Allah itu? Mereka membicarakan kebesaran-Mu ya Allah. Kok kini kok Allah bertanya sama malaikat, Pak? Walaupun Allah Maha tahu. Apa yang mereka bicarakan di Masjid Baitul Amal di Sagobah tu malam kok? Mereka membicarakan tentang kebesaran-Mu ya Allah. Kata Allah, memangnya mereka pernah nampak aku sampai mereka membicarakan aku? Para malaikat menjawab, mereka belum pernah melihat Engkau ya Allah. Kata Allah, bagaimana kalau kulihatkan aku kepada mereka? Besok perkara yang paling bahagia tak kala wajah orang-orang beriman di dalam Al-Quran memandang wajah Tuhannya. Puncak kebahagiaan itu. Bapak ibu punya anak sekolah di sebuah daerah. Sambil berjalan ke daerah tersebut adalah hiburan. Tapi puncak kebahagiaan tak payah berjalan-jalan tu. Bersuruh dengan anak awak. Anak bapak ibu sekarang sekolah di mana gini? Di Pekanbaru. Memang awak ke Pekanbaru dapat hiburan, dapat berjalan-jalan. Tapi tujuan pertama menengok wajah anak. Untuk apa ke Pekanbaru kalau tak bersuruh dengan anak? Bersuruh dengan anaknya, Pak. Aduh bersuruh tu. Aduh acara di Pekanbaru, Pak. Iyalah, itu yang anak bersuruh dengan anak awak. Besok puncak kebahagiaan tak kala saya, bapak dan ibu memandang wajah Allah. Untuk itu menengoknya Pak Ustaz. Yuk kira-kira lah, Pak. Wajah hari itu berseri-seri, Pak, karena memandang wajah Tuhannya. Oh ya Allah, ikulah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Ikulah yang menghidupkan aku. Ikulah yang menyehatkan aku tak kala aku sakit. Ikulah nama yang selalu disebut miliaran orang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana kalau ku tampakkan sekali saja? Maka mereka akan lebih semangat berkumpul di situ ya Allah. Apa yang mereka inginkan di dalam majelis itu, khususnya di Baitul Amal itu, betullah kira-kira, Pak. Apa yang mereka inginkan yang duduk di situ? Kata malaikat, mereka menginginkan surgamu ya Allah. Siapa bapak ibu termasuk saya yang tidak ingin masuk surga? Iya enggak, Pak? Masalahnya masuk surga itu hukumnya wajib. Enggak pilihan dok, wajib. Nya tompek besok duonya. Kalau enggak ada awak di dalam surga besok enggak payah mencarinya. Tengok dalam neraka. Suruh. Tengok. Maklah angui kawan. Enggak ada tempat yang lain. Jadi mau tak mau, suka tak suka, harus memilih surga. Mereka menginginkan surgamu ya Allah, kata para malaikat. Kata Allah, memangnya pernah mereka nampak surga itu sehingga mereka tertarik? Tidak pernah dah ya Allah. Kan belum pernah awak nengok surga. Rasul mengatakan indahnya surga mala ainun ro'at, belum pernah nampak oleh mata. Merdu irama di dalam, wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Unik bangunannya, Pak. Sedangkan Masjid Baitul Amal di Sagobah polah rancaknya, Pak. Tapi unik bangunan surga, wala khotara fi qalbil basar, tidak pernah terbayang di hati. Terbayang pun tidak pernah. Serba indah, megah dan wah, itulahnya surga. Pernah mereka nampak? Tidak pernah ya Allah, kata malaikat. Kata Allah, bagaimana kalau ku tampakkan?
pasti mereka lebih bersemangat hadir di situ ya Allah. Apa yang mereka takutkan di dalam majelis itu? Mereka takut dengan neraka-Mu ya Allah. Siapa awak nak berani singgah besok di neraka? Rasul menengok ngerinya azab neraka. Kodoso ko azab, kodoso ko azab, kodoso ko azab. Beliau memberikan kesimpulan, seringan-ringannya azab neraka itu, kata Rasul, seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, begitu dipakainya menggelegaklah otaknya. Dari matanya, kata Rasul, keluarlah lidah api, hidung, mulut, dan telinga. Dia seperti didudukkan di sebuah tungku, Pak, yang api dinyalakan di bawahnya. Dia pun berkata, akulah orang yang paling besar azabnya. Kata Rasul, itulah contoh seringan-ringannya azab. Kalau seringan-ringannya azab seperti itu, apalagi yang lebih besar. Makanya kata Anas bin Malik yang 10 tahun tinggal bersama Rasul, Rasul tak pernah tinggalkan doa waqina azabannar, terhindar dari azab neraka. Beliau sudah menengok, awak baru dengar cerita. Kata Allah, bagaimana kalau ku tampakkan kepada mereka? Kalau sompeklah wak ikut mi'raj Isra Mi'raj bersama Rasul, nampak wak surga, nampak wak neraka, dunia ku mungkin tak lagi ke depan. Rasul nampaknya indahnya surga, ngerinya neraka, dan Rasul langsung menceritakannya dengan sahabat. Maka sahabat orang yang paling mengecilkan urusan dunia. Takkan gara-gara sawit tinggal solat maghrib, ya ndak Pak? Takkan gara-gara kau kobun tinggal solat subuh, takkan gara-gara kau roju tinggal berjamaah. Kalau sahabat memang tak terlawan. Jangankan tinggal solat berjamaah, terbayang saja dia sedikit kebunnya diinfakkannya langsung. Kalau awak udah sampai ke level itu, termasuk saya yang menyampaikan ini. Kata Allah, bagaimana kalau ku tampakkan azab neraka ini? Kalau sampai tampak, ndak makan wak malam ke ledo Pak, ndak makan ledo, ndak lolok ledo. Tentu mereka sangat takut ya Allah. Kata Allah, beritakan kepada yang hadir itu, kelahnya malam ke Pak, yang duduk di dalam majelis Baitul Amal itu, apa yang mereka inginkan itu sudah kusediakan. Apa yang mereka takutkan itu sudah aku jauhkan. Yang mereka inginkan surga sudah kusediakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktunya, kata Rasul, duduk dia sejenak dalam majelis ilmu, ditengoknya ke ustaz sekali-kali, dianggukkannya kepalanya. Soal paham atau indak beko lah tu. Nan pontiang mau angguk. Nya mau angguk depan orang bercakap kok membuat hati orang sonang. Jadi kalau anak bercakap dengan awak Pak, tengoknya muka awak, anggukkan kepala, sonang hati. Cucu cerita tentang kepada apa, tengok muka cucu awak, sonang hatinya. Begitu juga dengan ustaz, tengok ke ustaz bu, anggukkan kepala, sonang hati yang bu. Tapi kalau ditengok dipelototin, hilang bahan ceramah dibuatkannya Pak. Tidak bohong ambo do Pak. Kalau tidak percaya duduklah di situ. Mak aku tengok apa. Nyo angguk kon ndak mesti paham dah. Angguk kan ompek macam. Pertama angguk paham. De godang pahalu hadir di majelis ilmu, mau angguk apa anu? Paham. Yang kedua angguk berbahasa basi. Tengok kanan mau angguk, kiri mau angguk, awak na indak mau angguk, angguk. Angguk berbahasa basi nama. Yang ketiga angguk menahan kantuk. Non kompe angguk bikin rencana.
Selesai ceramah ke wekopoi ko dia ajo sebentar. Apa akan dimasak besok pagi? Muangguknya nyoba. Terserahlah. Yang penting hadir dalam majelis ilmu. Kata Allah di dalam hadis sahih ini, wahai para malaikat, awak ini belum masuk kajian nih Pak, ini pembukaan baru. Wahai para malaikat, saksikanlah orang yang ikut hadir di situ itu apa yang diinginkannya sudah aku sediakan sudah. Surga, apa yang mereka takutkan sudah aku jauhkan dari mereka, yaitu neraka. Malaikat kok protes. Ya Allah, kata malaikat, yang hadir di situ ndak orang elok sadono ya Allah. Ada orang nan tak elok di situ. Ndak sadonya orang soleh itu. Ada orang nan salah. Di situ ada apa-apa yang solat asarnya hampir maghrib, solat subuhnya lah jam 7. Lainnya di majelis tu ya Allah. Di situ ada ibu-ibu nan gilo melawan laki tu barajo. Cik laki bercakap 9 yang memulangkannya. Lah berubah menjadi ibu kepala rumah tangga. Kata Allah, bu, ndak peduli. Kalau dia hadir dalam majelis itu, dia mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Apa ndak sonang hati awak tu Pak? Duduk sebentar, keutamaan luar biasa. Penuh dengan malaikat. Bahkan wazakarahumullah fiman indah. Nama bapak ibu yang hadir malam ini nih tidak sama dengan malam-malam lain, sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Disebutnya bukan dalam kesendirian, di antara para malaikat dalam majelis yang sangat mulia dipanggil nama apa? Si fulan, si fulana, si fulan, si fulana. Awak disebut wali kota, bupati saja nama awak dalam sebuah upacara, bangganya awak minta ampun itu. Kalau sempatlah disebutnya nama saya, tu Ustaz Samsul Rijal tu kawan nama waktu SD, kombang beridong dibuatnya. Mak hebat Ustaz, kawan bupati. Ini yang nyebut bapak ibu sekarang ni ha? Nak bohong ke Pak? Allah yang sebut nama awak. Apa ndak mulia itu? Majelis ilmu adalah orang-orang pilihan, Pak. Banyak orang sempatnya, Pak, tapi ndak mau datang. Abu syukurlah Bapak Ibu. Saya kalau yang sebanyak itulah banyak Pak. Saya pernah ceramah, isinya bertiga. Tiang musoji ompe, cie atu-atu, dua nenek-nenek. Tugas kami kan fazakir innama anta muzakir, sampaikan tugasmu menyampaikan, tidak memperbanyak orang. Banyak tidak ukuran keberhasilan, dia sekete asal dipahami lalu diamalkannya mengalir sampai hari kiamat besok. Banyak apa gunanya? Kalau nak banyak orang undang artis, Pak. Yang tak diundang pun datang insyaallah. Nan sehat, nan sakit sehatnya, nan tua muda. Manggalete apa tu datang, tapi dia menengok artis datang ni nyata. Kalau ke majelis kau kalau bantuannya, kaum muslimin ini sudah banyak. Saya pernah ceramah di Pekanbaru, Pak. Isi bapak-bapak tu 8 orang, ompek di kanan, ompek di kiri, Pak. Kau ompek-ompek kanan kiri ku tidur kau ompek-ompek sadonya, Pak. Tinggallah hampa bentuk radio bercakap surang. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk kajian awak. Di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang nomor 2, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, dipanggil Allah. Duhai manusia,
Karena awak manusia, wak pasang telinga elok-elok, wak buka pintu hati. Ya Allah, wajibkan atas kalian beribadah kepadaku. Sembahlah Allah yang sudah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kalian lakukan, kalian menjadi orang bertakwa. Di dalam surat dan ayat ini, Allah menyuruh awak melakukan sebuah tugas yang sangat utama. Bahkan saking utamanya tugas ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Manusia itu bukan awak saja begini. Rumah, kendaraan, kesehatan, sadonya. Kecuali untuk ibadah. Hidup mati ini, selagi masih hidup juga awak, tujuan Allah untuk ibadah. Selagi sehat juga awak, sebenarnya untuk ibadah. Cuman kadang manusia ini nikmat itu baru terasa setelah lepas. Kapan baru dia sadar bahwa hidup ini untuk ibadah? Setelah, ayo Pak, setelah mati. Oh, baru iri menengok orang koi ke musoji, selama iko kaki bisa melangkah, no maunya ke musoji, no Pak. Kapan baru mau ke masjid? Setelah kaki dirapekkan orang dalam kubur, baru nak ke musoji. Pocong namanya nih. Begitulah manusia menghargai nikmat ini. Nikmat sehat itu baru terasa setelah awak sakit. Kalau masih sanggup jolek ke sawit, ke kebun berjualan, belum Pak. Tunggu terbaring besok di ruang ICU. Saya 9 tahun korojo di rumah sakit, Pak. Setiap hari jumpa orang di ruang ICU. Setua-tua bapak ibu ini tidak ada yang tak menangis, Pak. Kapan dia menangis? Setelah terdengar azan. Lah dihubungkan kok Pak, kok jantung, kok TV, urat nadi, detak napas, tahap-hapo Pak, pakai layar monitor. 3 perawat menengok terus, tit, tinggal menunggu, tit. Kalau bapak tidak percaya, masuk ke rumah sakit itu, masuk ke ruang ICU tuh Pak. Itu sekali berbaring semalam Pak 500.000 dulu, sampai apa 10 malam tuh Pak situ. Kalikan aja, itu tempat tidur Pak ya. Belum lagi jasa dokter, belum lagi pengobatan. Tempat tidur aja semalam 500.000 tuh Pak. Tinggal menunggu. Kalau sampai lewat apa aja lah. Terdengar azan di musola rumah sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air patah di pipi ya Pak. Saya bertanya, ngapu apa nangis? Takonang sawit nan banyak tuh, rumah nan berkilek itu, mobil nan ranca itu, cucu yang mengembirakan. Itu takonang sama Pak. Ndak do ya. Tu apa Pak menangis? Menengok satu persatu dokter, perawat, pasien dan yang lain, semuanya menuju musoji. Mendengar hayya ala sholahnya, sepikirnya itu dimasukkan ke ruangan tuh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapo nyosa Pak? Iyo Bu ya, waktu awak sehat dulu awak nak pernah ke musoji do. Kini baru nak ke musoji, no tolok le do baru menyesal. Nah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sehat pun awak hari ini, tujuan Allah sebenarnya untuk ibadah. Lapang pun waktu awak hari ini untuk ibadah. Semuanya sebenarnya untuk ibadah, tapi ibadah jangan diartikan sholat tarawih doh Pak. Sholat tarawih itu bidolok korojo leh. Kaum muslimin yang berbahagia, maka orang mukmin tersebut tak kala dihadapkan dengan seruan ibadah, tertanam pemahaman di hatinya. Ibadah ini mutlak perintah Allah.
maka dia tidak akan cari alasan untuk tidak taat. Nah, itu bedanya Pak. Orang paham itu tidak akan mencari alasan untuk tidak taat, tapi mencari alasan supaya bisa taat. Kalau mencari alasan awak untuk tidak taat, itu kan melawan dalil dengan dalih awak. Dua selalu dijadikan orang alasan untuk tidak beribadah. Yang pertama masalah waktu. Apa ndak datang ke masjid? Ndak sampai doa ya. Awak sibuk warna. Memang ndak sampai. Zuhur ndak datang, kalau zuhur awak di kebun bu ya. Asar di kebun yo. Maghrib baru sampai di rumah. Ndak kan mungkin langsung ke masjid, awak nak mandi dulu. Isya Pak, itulah bu ya. Tololok awak di muka TV. Subuh dek lotih makorojo talambik jago. Waktu selalu menjadi alasan. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Itu sampai bilo. Yang kedua biasanya jarak selalu dijadikan alasan. Ndak apa kamu soji dah Pak? Ndak, bukan ndak mau dah bu ya, jauh rumah hamba bu ya, jauh. Mau nyobek jauh ndak jauh dah Pak, jauh bu ya. Tahu lah jauh. Berapalah jauh rumah awak dari masjid Pak? Sauban An-Nabawi berangkat dari rumahnya selesai subuh sampai di Masjid Nabawi itu waktu duha. Salam kanan sahabat, salam kiri, tengok Rasul, mana si Sauban? Tak ada ya Rasulullah, dah 2 hari ini tidak datang. Kalau gitu kita tengok. Berjalan dah Rasul dengan sahabat ke Sauban, rumah Sauban. Bila baru sampai? Lah terbit matahari, lah duha. Kalau awak perkirakan 1,5 jam berjalan. Mungkin Ustaz Buya apa jalan sahabat lambek. Kalau untuk itu kau jangan 1,5 jam, 5 jam tak kan sampai. Sahabat itu berjalan dalam kitab Samail seperti bumi dilipat kepada mereka. Kau gaya jalan sahabat kau Pak. Gaya jalan sahabat laju 1,5 jam baru sampai. Bapo jauhnya tu. Tapi jarak tidak menjadi alasan. Awak ndak ada nak 1,5 jam Rasul berjalan tu Pak Paling jauh 0,5 kilo. Nampak musoji. Kaum muslimin, orang beriman tertanam pemahaman seperti ini. Ibadah ini mutlak perintah Allah, maka tidak dijadinya carinya alasan untuk tidak taat. Jangannya melawan dalil dengan dalih. Bapak Ibu yang berbahagia, cuman kadang-kadang dalam melaksanakan perintah ibadah ini, awak ini kan kadang rajin, kadang malas. Awak akui ya, kadang di awal waktu solat, kadang di akhir waktu. Orang pergi solat, awak masih sibuk ya di kodai lah. Ndak bapak-bapak ada Pak, nan bungkuk ini makan sarung. Kalau Pak, kalau alhamdulillah lah. Nak menonga mik ambo di luar kan, kau pakai mik luar ke Pak? Lainnya. Jangan sampai ndak pakai mik luar Pak, ceramah kau untuk alam. Lah diagih nikmat sebanyak-banyaknya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Hayya 'alas shalah. Untuk ndak ada Tuhan semuanya dah Pak. Mandi indah apa indah kamu soji lepeh di jari. Oh mak, kalau ditanya muslim tu nya muslim dipagi hayya ala solah, si buta pun datang. Cuba nah tu. Kata Rasul, kalau tahulah mereka merangkak pun mereka pasti mendatangi. Umum maktub dulu pernah saya sampaikan. Butuh Pak. Tak ada penuntun, rumah jauh dari masjid, melewati hutan kurma, banyak hewan berbisa,
Yang keenam, tua renta. Kata Ummu Maktum, dalam kondisi bontu ambo ko ya Rasul, boleh hambo indak datang ke Mozoji mendengarkan azan tu, boleh nambo ndak datang. Ko ambo ko butuh ko Rasul, penuntun nambo ndak ada, rumah jauh dari Mozoji, melewati hutan kurma, banyak ular hewan berbisa. Ambo ko lah tua renta. Ndak sama tua dengan renta. Bapak yang hadir ini sebahagian tua tapi tidak renta. Kau tua kau pak, kau tua. Kalau tua renta tu manggaletek sadonya. Itu tua renta namanya. Dalam kondisi seperti ini, boleh saya ndak datang ke masjid ya Rasul? Kata Rasul, aku tak menemukan alasan supaya engkau diringankan. Bahkan Rasul bertanya, hal tastami'un nada'a? Kau dengar ndak suara azan? Sahabat ini menjawab, naam ya Rasul, saya dengar. Fa'ajib, kau wajib mendatanginya. Sejak itu Ummu Maktum tak pernah tertinggal rakaat pertama, Pak. Bahkan kadang-kadang duluan pula azan daripada orang. Tu makanya Mekah Madinah tu azan subuhnya berapa kali, Pak? Azan Mekah Madinah berapa kali? 2 kali. Apa yang umrah kan tu dah dengar ya, nak pulang haji. Azan pertama tu jam 3 tu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah langsung solat di hotel tu, Pak. Masih bisa wak mandi wagai sajam lah beko baru. Azan yang kedua. Azan pertama itu azan Ummu Maktum. Yang tak tentunya kotu tu. Pokoknya dokek subuh. Yang dilakukan sahabat menjadi syariat. Sekarang azannya tetap 2 kali di Mekah Madinah. Pertama azan memanggil, kata orang ini dapat menjagokan awak. Kaum muslimin yang berbahagia, maka sahabat tidak mencari alasan. Maka supaya awak istiqomah dengan seruan ibadah ini, sebab siapapun awak, kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta nanti tinggal dibagi orang. Ibadah yang kau bawa pulang, ada masanya besok saya, bapak dan ibu akan meraung-raung, tapi raungan awak tak dengar. Akan menjerit-jerit, tapi jeritan awak tak dipedulikan orang. Kapan? Saat awak mulai didatangi orang. Mengapa kalian kau datang ke rumah aku? Tapi tak bisa berbicara. Nampak bini menangis, anak meraung, suami menangis. Awak yauma yafirul mar'u min ahihi. Kata Allah, continue hari yang kusebut sama engkau dulu, tapi kau tak percaya. Hari ini seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abih dari ayahnya, wa swahibatihi dari sahabat yang selama itu bergolak berdua berendong-rendong, wa banih dari anak kandung yang dilahirkannya. Sayang-sayang awak sama anak. Hari itu tak ada. Likulli mri'in minhum yauma izin sagnu yunih. Hari itu seseorang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Datang panitia Mozoji, wak mandikan mayat boleh? Ya ndak, Pak? Lah dimandikan. Mengapa kalian mandikan aku? Tapi orang tak dengar dah, Pak. Lalu awak dimasukkan ke kain kapan. Iko mengapu-ngapu kalian kau membungkus aku kok. Lalu diantar ke Mozoji Baitul Amal. Lalu akhirnya diantar ke kuburan. Di saat dimasukkan ke kuburan tidak ada cerita lepas. Menjerit, menghambim, mengibah-ibah. Tapi orang tak peduli. Ditimbun. Yang menimbun anak kandung, saudara, kaum famili. Hari itu barulah awak tahu. Di saat orang pergi meninggalkan awak, ibadah yang awak bicarakan malam ini yang disaksikan Allah dan para malaikat, kau telahnya yang akan turun ke bawah. Allah takhafu wa la tahzanu. Apa hariko kata ibu hariko, ndak usah takut, ndak usah sedih. Yang ditinggalkan itu sudah kami jamin. Apa ndak usah takut, ibu ndak usah takut.
kami akan ganti wa abdil hudaran khairan min darihi, negerimu akan lebih baik dari negeri Gobah itu. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang kau tinggalkan akan lebih baik yang ini daripada yang kau tinggalkan itu. Wa zaujan khairan min zauji, pasangan yang kami sediakan lebih baik dari pasangan yang di atas sana. Yang di atas itu bila kamu lawannya korojo, kalau di dalam kau indah. Begitulah kira-kira. Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah. Maka supaya awak istiqomahlah melaksanakan seruan ibadah. Ulama menyusun, Pak. Jadi jasa para ulama itu macam mana awak mudah melaksanakan seruan ibadah. Seperti rukun solat, rukun wudu, rukun puasa. Dalam Al-Quran tak ada rukun. Rasul tak menyebutnya di dalam hadis, tetapi disusun oleh ulama supaya mudah mengerojokannya, supaya tertib teratur. Tak payah awak berfikir-fikir, tengok saja. Rukun solat satu niat, tak perlu awak susun-susun le dah. Yang kedua ini, yang ketiga itu, yang terakhir tertib. Selesai. Kaum muslimin lalu ditulislah oleh ulama supaya istiqomah dalam melaksanakan seruan ibadah ini. Satu, yaitu hendaklah awak selalu mengetahui keutamaan yang bakalan awak terima. Jadi makin tahu seorang mukmin itu keutamaan ibadah yang akan dikerjakannya, makin tertarik dia melakukannya. Apapun ibadah itu. Itulah makanya setiap Allah dan Rasul menyuruh satu ibadah, tidak pernah disuruh begitu saja. Solatlah kalian, puasalah kalian, haji, umrah, sedekah, infak kalian. Tidak begitu saja. Selalu disebut keutamaan. Supaya apa awak? Supaya awak tertarik. Dia Pak Ustaz, ambo solat misalnya Pak Ustaz, ambo berwuduk ko padek malih ambo umpama. Ketahui keutamaan berwuduk. Man tawaddo'a, siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, mengelokkan wuduknya, kharajat khotoyahu min jasadihi, keluar dosa dari badannya, Pak. Hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai keluar dari bawah kukunya. Ambo baik buya, kalau wuduk tak ada masalah ada, solat pun jadi. Tapi kau mau soji, borek kau mau soji buya. Kaum muslimin sebenarnya ribuan manusia ini menyesal besok di kubur lantaran iri menengok orang poi kau mau soji. Mak si anu tu poinya kau mau soji. Ambo dulu waktu hidup nak mau kau mau soji. Ketahui keutamaan. Belum lagi bapak ibu sampai di Masjid Baitul Amal, baru keluar dari rumah sudah dapat pahala. Apalagi kalau sudah sampai ke musoji, baru membuka pintu rumah, mendorong pintu pagar, nak keluar baru, man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Oh ya Allah, mahanya gaji awak, Pak. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, niatnya kan niat baru Pak, nak pergi solat berjamaah ke Masjid Baitul Amal, fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Entah sampai entah hendak, sudah dipastikan Rasul dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Awak kau berbeda baju kau tapi dalam pandangan Allah seragam gini kok, baju ihram. Bagaimana kalau melangkah? Kan sudah tindakan itu. Man roha ilal masjidil jamaati, siapa yang melangkahkan kaki menuju musoji. Sebenarnya bukan langkah saja, kiasnya juga termasuk Honda, mobil. Tidak mesti yang melangkah tu Pak. Fahut watun tamhu sayyaatan.
Ha, kata malaikat, hapus satu dosamu. Wa khutwatun taktubu lahu hasanah. Langkah kedua, ditulis pahala. Ha, panjangkan talinya. Ambo tu masuk ustaz nan lasak. Ambo untuk ikut ko supaya apa jangan tidur apa. Itu pun tidur yo sebahagian. Bisa saja ambo duduk aja. Mau apa dongakan, mau ndak terserah. Tapi ko supaya tabodi matu. Ha. Awak waktu terus Pak ya. Untuk majelis ilmu boleh sampai tengah malam ke Pak? Iyo Pak Ustaz, iyo. Kalau tidak Ustaz berdosa jadi. Hadis Rasul Pak. Bahkan elok mereka solat tengah malam kalau tidak memberatkan umat juga. Ditambah pahala. Ha, diangkat derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. Mana ada gaji untuk itu Pak, kecuali dari Allah. Jadi Allah tu bukan sayang sama awak, maha penyayang. Tapi jangan Nabi sayang orang Pak. Orang kalau lah habis rasa sayangnya apa nak muncul? Bonci le Pak. Lah habis sayang ambo sama ke bini ambo tu Ustaz. Lah bu abi-abi. Akini bonci nanti boleh. Jangan sampai bonci Allah tu muncul besok. Setiap langkah aku hitung kata Allah. Ha, hitunglah berapa langkah. Sahabat sangat yakin Pak sampai mengecil-ngecilkan langkahnya supaya banyak pahala. Untuk itu ya, yo kiro-kiro. Ndak omong awak. Ribuan malaikat menyambut bapak ibu 5 waktu di situ. Cuma ndak nampak. Masuk ke hotel saja awak disambut. Apalagi masuk ke rumah Allah. Inna buyuti fil ardi al masajid. Rumahku di muka bumi adalah masjid. Wa inna zuwari fiha umaruha. Itu nak datang ke masjid itu nak sembarang orang. Tamu-tamuku sambut. Silakan. Silakan. Silakan kata malaikat. Cuma awak tak nampak. Awak percaya kalau lah nampak. Apa yang datang pertama? Silakan ke depan. Bagian VIP. Oh. Cuma kadang-kadang awak sering mengambil yang di belakang. Lah penyakit awak tu. Padahal yang duluan tu tamu-tamu agung tu Pak, ke depan. Lau ta'lamun nasu ma fin nada'i wa safal awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Taulah mereka keutamaan mendapatkan saf nomor 1 itu. Lalu mereka tak mendapatkan kecuali harus mengundi. Kan ni kau main awak ketek dulu Pak, kau cik dulu. Kau gajah, kau urang, kau somwi. Lain main ni kau tanya cu. Lainnya kan? Kau gajah, kau urang. Untuk mendapatkan itu harus mendapatkan saf itu harus melakukan ini. Pastilah mereka melakukannya. Siapa nak akan dulu mendapatkan? 3 profesi di masjid kau Pak ndak terhitung pahala. 1 mendapat saf pertama di doa ke malaikat. Dan kedua azan. Jadi kalau bapak-bapak bukan ibu-ibu ya Bu ya. Kalau bapak-bapak elok suara awak azan bapak. Nyo orang azan kau besok kau palunya paling tinggi di padang masar. Bentuk angsul Bu ya. Ndak. Menunjukkan copek Rasul menengoknya. Tu nan tinggi tu oh nyo suku azan di Baitul Amal. Azan lah. Cuman kalau elok suara. Kalau kamu membuat sakit hati orang, ndak usah azan lah. Hayya 'alas shalah. Azan lah. Buya elok, itu aja cuman yang elok. Hayal falah nak elok kalau. Tapi kalau kan suara membuat sakit hati orang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sakit telinga orang, tak usah azan lah. Carilah bidang yang lain.
Apalagi kalau azan subuh, lampu mati, hujan rintik-rintik, tedongan yang menyala. Apa nekat azan? Solat khairum minan naum. Tak jadi orang rumah soji dah pak. Antu gak kena azan kau kata. Termasuk menjadi imam. Kalau suara bagus imam lah pak, pahalanya sangat besar. Tapi kalau indah, nah berlakulah apa yang disebut pepatah Arab, celakalah seseorang yang tidak tahu kemampuan dirinya. Kalau indah kan sanggup, ndak usah le. Usahkan menjadi imam. Ndak sembarang orang menjadi imam pak. Sebab menjadi imam ni orang pilihan, menjadi makmum semua awak bisa. Jadi imam dah. Usahakan menjadi imam. Di belakang imam ni saja kalau orang tu paham agama, tak akan beraninya dah pak. Kenapa demikian? Karena yang syarat di belakang imam ku orang yang bisa menggantikan imam. Tak kala imam ku batal. Itu macam mana nak menggantikan? Sementara yang di sini lah penuh orang. Yang di siko batal, tidak ada yang bisa tu berputar kawan kau dulu. Itu di belakang imam, apalagi menjadi imam. Imam pun tidak sembarang, tapi kalau menjadi imam pahalanya besar. Tapi kalau kamu membuat sakit hati orang, tidak usah menjadi imam. Ada kadang imam ini yang penting tua. Bukan di sini pak, yang penting yang tua. Siapa imam wak di siko? Apa nan tua tu? Kenapa? Inya tua. Ndak bisa ukuran tua. Saya pernah solat di belakang orang, memangnya tua, Pak. Tapi bacaannya persis seperti orang main wayang golek. Allahu Akbar. Bentuk kumbang menggirik tiang. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Comeh kami bergoyang di belakang dibuatnya nih Pak. Kalau bisa jadi imam silakan. Kaum muslimin yang berbahagia itu kalau malas awak ke masjid. Nah, apalagi yang awak malas, Pak Ustaz, saya ke masjid insya Allah, tapi dimohon maaf. Solat subuh ni berat betul Pak Ustaz. Kalau begitu ketahui keutamaan solat subuh. Makin tahu awak mesti makin rajin. Sebab Rasul memang membedakan antara solat subuh dengan yang lain. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Ikut wak nanti solat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan separuh malam. Berdiri separuh malam. Wa man sholla subha fi jama'atin. Kalau ikut solat subuh besok berjamaah, faka'annama sholla laila kullahu, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Tidak kan tolok wak berdiri sepanjang malam dah Pak. Sejam aja tarawih kalau imam terlalu panjang berleha-leha mengutuk jamaah. Ikut 2 jam bisa dibayar dengan ikut solat subuh 2 rakaat. Tak tolok ada pak 2 jam. Bontu iko apa datang ke musoji 2 jam solat. Bontu iko datang, bontu ikonya pulang mereka tu pak. Tak tolok aja pak. Bisa dengan solat subuh. Tapi subuh ini berat. Makanya Buya Hamka mengatakan kalau ingin menengok orang Islam, tengok solat hari raya. Sakampung solat di lapangan itu. Ya enggak Pak? Tapi kalau nak menengok orang beriman di kampung tu, tengok solat subuh. Berapa orang? Itu linyo. Kalau bertujuh, mereka bertujuh tu lah. Tapi di Gobah kok ramai Pak. Insya Allah.
Iyo ramai di luar maksudnya. Kaum muslimin yang berbahagia, makin tahu keutamaan, makin tertarik kita mengerjakan. Satu. Yang kedua adalah supaya istiqomah dalam melaksanakan seruan ibadah di atas tadi. Kata ulama, perkuat keimanan tentang hari-hari di akhirat. Ada hari awak dimasukkan ke dalam kubur, la ilaha illallah. Makanya sekali-kali tengok orang dimasukkan ke dalam kubur, Pak. Kalau hari koinyo masuk, besok ambo akan menyusul. Dan itu pasti ndak bergurau tu doh, Pak. Ndak menakut-nakuti saya bapak dan ibu doh. Iyo hari itu datang. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Awak mati aja lampu sebentar tadi, Pak. Ya enggak? Memindahkan dari listrik ke genset. Lah lain perasaan awak. Bagaimana kalau untuk selama-lamanya? Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Harta dan anak serta menantu tidak akan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu, dan doa dari anak yang soleh. Kalau harta ni, kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta nantinya dibagi orang. Ibadah, kubur sempit, maka beruntunglah bapak dan ibu yang menggunakan waktu lapang saat ini untuk melapangkannya dalam kubur. Janganlah masuk ke dalam kubur, iyo rupanya sempit. Jangankan untuk berdiri duduk pun tak bisa, jangankan duduk terlentang tidak mungkin. Kini lehnya, tu masuk kaji untuk ambo, Pak. Kubur itu golok. Ndak ada lampu doh. Ya ndak, Pak? Awak cie aja mati lampu di kamar awak. Lampunya itu mati. Itu malam tu poyo awak pergi mencarinya tu. Pergi beli lampu. Golok kan di kamar cie itu. Besok segelap-gelapnya. Beruntung bapak ibu yang hari ini terang, digunakannya waktu terang ini untuk meneranginya dalam kubur. Itu tu nomor untung. Kini kan orang lah sendirian sunyi. Beruntung bapak ibu yang hari ini ramai, kau paham, menggunakan waktu ramainya untuk meramaikannya dalam kubur. Itu baru alam kubur. Belum lagi alam mahsyar, belum lagi alam yaumul hisab, satu persatu awak diadili. Belum lagi yaumul mizan, satu persatu amal ditimbang. Jadi sekarang amal awak itu mau ditimbang orang, mau ndak terserah. Allah akan menimbangnya besok. Jelas. Hari awak menempuh sirat, ada yang bagaikan kilat yang menyambar, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, yang paling banyak jatuh ke bawah. Hari apakah awak masuk ke dalam surga atau terjerumus ke dalam neraka? Makin kuat keyakinan awak akan berjumpa dengan hari-hari itu, insya Allah makin terdorong melaksanakan sebuah ibadah. Maksud ulama kalau agak-agak malih beribadah itu, ingatlah hari-hari itu. Yang ketiga, yang terakhir, supaya istiqomah dalam melaksanakan sebuah ibadah. Ini yang paling penting. Ingatlah kematian yang datang tiba-tiba. Awak hendak tahu doh, Pak, entah bila, wallahu a'lam. Makanya kata Rasul, hitung-hitunglah dirimu,
di antara saudaramu yang sudah meninggal. Lah banyak dulu dari awak, bahkan lebih muda dari awak ada, lebih sehat, lebih kayu, lebih paham lah dulunya. Ya ndak apa, kondang kami ustaz ko, kondanglah Zainuddin MZ lah duluan, Jepri Al-Bukhari lah lewat, lucu awak, lucu lah Dono Kasino, Indro Dono Kasino lah lewat. Ya ndak apa, anca awak Niki Ardila, tahu ibu Niki Ardila, anca lah lewat yo. Dipuji orang awak terkenal berpuasa, Pak Soeharto lah lewat juga. Mak tinggal menunggu giliran nampaknya boleh. Kata Rasul, iza kumta fi sholatika, makanya kata Rasul, bila engkau berdiri solat, fasolla solatal muwadda, jadikan solatmu itu seakan-akan solat terakhir, solat perpisahanmu. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan mengingat perkara-perkara tersebut kita semakin termotivasi, terdorong, bersemangat insya Allah setiap melaksanakan seruan ibadah. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahaminya lalu mencoba mengamalkannya, berangsur tentunya dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.